Oke, selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar geografi. Jadi sebuah awalan yang menjadi pengantar dalam keilmuan geografi. Nah, ini penting supaya apa? Supaya kita tahu, oh ternyata arahnya geografi itu ke sini. Nah, sehingga jalan yang kita lalui itu jelas. Jelas untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai atau yang ditelurkan dari keilmuan geografi. Seperti halnya keilmuan lain, entah itu sejarah, ekonomi, biologi, semua ada pengantarnya. Istilahnya sebagai pembuka untuk penunjuk jalan. Oh, kamu itu arahnya ke sini ataupun ke sana. Oke, langsung saja kita bahas pengantar geografi supaya kita lebih mengenal apa itu geografi. Oke, sebenarnya apa itu geografi? What is geography? Banyak yang bilang geografi itu adalah bumi. Geografi adalah planet. Geografi adalah sungai. Geografi adalah flora dan fauna. Geografi adalah gunung meletus. Geografi adalah gempa bumi dan sebagainya. Dan banyak sekali yang menyebutkan geografi itu adalah bla bla bla. Tidak salah, karena semua jawaban tersebut adalah bagian dari upaya kita untuk mengenal lebih jelas apa itu geografi. Toh sebenarnya yang disebutkan tadi adalah yang juga dipelajari dalam keilmuan geografi. Oke, jadi apa sebenarnya hakikat dari geografi itu sendiri? Oke, dalam perkembangannya, geografi itu tidak muncul secara tiba-tiba ya. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada ada geografi gitu, tapi semuanya ada proses, ada perjalanan sehingga muncul ilmu geografi. Jadi setiap pelajaran atau setiap keilmuan itu setiap hari berkembang, mengalami perkembangan terus-menerus untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Nah, bagaimana sejarah geografi itu ada? Karena apa? Tidak ujuk-ujuk ada ya. Geografi itu tidak tiba-tiba ada. Bim salah bim ada geografi enggak. Tapi ada proses. Semua hal pasti ada prosesnya, termasuk dalam keilmuan geografi. Nah, istilah geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dua kata, geo sama grapien. Kalau geo itu artinya bumi. Nah, kalau grapien itu artinya gambaran atau pencitraan. Jadi, geograpien itu adalah gambaran tentang bumi atau pencitraan tentang bumi. Nah, orang yang pertama kali memperkenalkan geografi adalah Eratosthenes, ya, yaitu dia memperkenalkan dengan nama Geographika. Nah, tadi di awal dijelaskan geo dan grapien, yang artinya adalah mencitrakan atau menggambarkan tentang bumi. Kemudian dikembangkan oleh Eratosthenes, dia memperkenalkan istilah geografi dengan sebutan Geographika, yang pada perkembangannya nanti Eratosthenes ini punya peran besar sehingga dianggap sebagai peletak dasar ilmu geografi. Nah, setelah era Eratosthenes ini kemudian muncul beberapa ahli yang coba memadatkan apa itu geografi. Yang pertama, nah itu gambar di sebelah kiri ini. Nah, ini adalah lukisan dari tokoh besar Eratosthenes yang punya andil dalam mendefinisikan apa itu geografi atau memperkenalkan geografi itu apa. Oke, yang pertama ada Claudius Ptolemaeus. Dia menyatakan bahwa geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Kalau kita cermati
pengertian itu, Claudius Ptolemeus ini mengutamakan peta untuk memberikan informasi tentang permukaan bumi secara umum, baik itu sebagian maupun menyeluruh. Jadi penyajian informasi permukaan bumi itu melalui peta. Ini kalau versi Claudius Ptolemeus. Lalu ada lagi menurut Paul Vidal de la Blaise ya, dari Prancis, menyatakan bahwa geografi sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana proses produksi dilakukan manusia terhadap kemungkinan yang ditawarkan oleh alam. Nah, jadi di sini Paul Vidal de la Blaise ya menyatakan bahwa proses produksi oleh manusia terhadap apapun yang ditawarkan oleh alam. Ya, alam menyediakan, kemudian manusia melakukan proses produksi. Itu garis bawahnya. Kemudian ada Immanuel Kant yang menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Jadi, menurut Kant, geografi itu mempelajari benda-benda, hal atau gejala yang tersebar di wilayah di permukaan bumi. Jadi fokusnya Kant adalah di atas muka bumi itu banyak terdapat benda atau gejala yang tersebar di seluruh permukaan bumi. Selanjutnya ada Ellsworth Huntington yang menyatakan bahwa geografi adalah studi tentang fenomena permukaan bumi beserta penduduk yang menghuninya. Terdapat hubungan timbal balik antara gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dengan penduduknya. Nah, di sini Huntington menyatakan bahwa terdapat fenomena di atas muka bumi. Nah, di situ ada hubungan antara manusia dengan kejadian atau fenomena yang terjadi. Artinya begini, di atas muka bumi, kemudian ada peristiwa, nah itu terkait erat dengan adanya penduduk yang tinggal di atasnya. Itu menurut Huntington. Lalu menurut Carl Ritter, geografi adalah semua fenomena di permukaan bumi, baik organik maupun anorganik, yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi Carl Ritter ini menggarisbawahi bahwa semua fenomena di permukaan bumi, baik organik maupun anorganik, itu terkait dengan manusia. Nah, itu yang dipelajari oleh geografi. Lalu menurut ilmuwan Indonesia, ada Bintarto sama Daljuni. Yang pertama, Bintarto menyatakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas tentang kehidupan dari unsur-unsur bumi. Lalu menurut Daljuni, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu spasial atau ruang, ekologi, dan region atau wilayah. Itu menurut Bintarto sama Daljuni. Nah, yang sering digunakan adalah hasil seminar lokakarya IGI, Ikatan Geograf Indonesia di Semarang tahun 1988. Semua yang hadir bersepakat bahwa geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, banyak sekali sebenarnya pengertian geografi menurut ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri, dari barat, maupun dari Indonesia sendiri. Tapi ini saya ambil beberapa, tidak semuanya karena nanti makan waktu yang cukup banyak. Nah, tapi intinya geografi adalah
mencakup analisis gejala manusia dan alam, di mana di dalamnya kita menganalisis persebaran, interaksi, interrelasi, fenomena atau masalah dalam suatu ruang. Kalau kita lihat lagi di sini ya, menurut seminar lokakarya iki, ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, perlu digarisbawahi di sini adalah mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah, contoh ini ya. Misalnya ada gejala atau fenomena Gunung Merapi. Ya, misalnya ini ya. Gunung berapi terletak misalnya di sepanjang selatan Pulau Jawa atau di tengahnya, yaitu terdapat deretan gunung api. Nah, kok bisa terjadi seperti ini? Sedangkan di bagian utara Pulau Jawa itu tidak ada. Atau mungkin gajah. Loh, kok ada gajah? Kemudian, loh kok ternyata adanya di Afrika, di Sumatera. Loh, di Papua kok tidak ada? Nah, itu kenapa? Nah, itu coba kita analisis bersama. Persebarannya, misalnya persebaran gajah. Atau mungkin kok bisa ada terdapat gunung di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Kok bisa seperti itu? Bagaimana hubungannya dengan yang di bawah, atau mungkin magma yang di bawahnya? Atau mungkin di sini ada terjadi, kalau di gambar ini ada banjir lahar dingin. Kok bisa ya terjadi banjir lahar dingin? Dan itu terjadi di sungai. Dan terjadi pasca gunung api meletus. Nah, kok bisa seperti itu? Atau mungkin ada kebakaran hutan. Kok bisa hutannya terbakar? Apakah ada interaksi dengan manusia yang tinggal di dalamnya? Nah, itulah yang coba kita kaji. Nah, demikianlah pengertian atau pengantar dari geografi. Jadi kita fokusnya adalah menganalisis gejala manusia maupun alam. Dilihat dari persebarannya, kemudian interaksinya di dalam suatu ruang. Oke. Cukup sampai di sini ya. Kita sambung di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lestarikan. Oke.